Rekan-rekan mahasiswa dan saudara-saudara sekalian, kembali dalam mata kuliah Introduction of Engineering Economy, pengantar ekonomi teknik. Saat ini kita akan membahas mengenai kombinasi penggunaan analisis faktor dan fungsi spreadsheet. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai single payment, single transaksi, atau uniform series payment, maka seringkali dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan shifted uniform series. Artinya, transaksi yang dilakukan tidak dimulai dari tahun awal, namun beragam. Shifted uniform series umumnya dimulai pada waktu selain periode pertama. Saudara bisa lihat pada diagram arus kasnya, di mana arus kas tadi menjelaskan bahwa nilai serialnya dimulai bukan pada periode pertama, tapi dimulai pada periode kedua. Ada serangkaian yang dibayarkan atau disimpan. Yang perlu saudara perhatikan ketika ketidakaturan dalam pembayaran ini adalah ketika kita menggunakan analisis faktor, baik itu P per A, A per P, F per A atau A per F, ini yang penting. Saat menggunakan faktor P per A atau A per P, maka nilai PA-nya itu selalu 1 tahun di depan A. Selalu 1 tahun di depan A. Sedangkan ketika saudara menggunakan faktor future terhadap analisis annualnya, F per A atau annual terhadap future-nya, maka FA itu berada di tahun yang sama dengan A yang terakhir. Ayo kita lihat contoh kasusnya. Ketika nilai present dari arus kas yang ditunjukkan pada arus kas pada yang sudah bisa lihat bahwa dengan interest rate I sama dengan 10%, totalnya berapa? Terlihat bahwa periode pembayaran tidak dimulai di periode pertama, tapi di periode kedua hingga tahun ke-6. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah gunakan faktor P per A dengan N per 5, N untuk 5 untuk menentukan P di tahun pertama. Artinya saudara mulai di tahun kedua sampai tahun ke-6, kemudian garis itu tentukan itu di tahun 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk menentukan P1-nya. Oke, kita sudah dapatkan. Tahapan yang kedua adalah gunakan faktor P per F dengan N sama dengan 1 untuk memindahkan P1 yang kita sudah dapatkan menjadi P ke-0 di tahun yang ke-0. Sehingga sudah gunakan dua faktor di sana. Pertama, faktor A terhadap P per A, jadi mendapatkan nilai annualnya dikali dengan future value-nya. Future value terhadap tahun ke-1 dan tahun ke-0-nya. Kalau kita gunakan fungsi spreadsheet, ya, kita gunakan future value pertama untuk menentukan P1, kemudian kita gunakan future value yang kedua untuk P ke-0. Masukkan interest rate-nya, masukkan end period-nya, dan masukkan jumlah annual yang ada. Sehingga kalau kita lihat jawabannya adalah, pertama adalah P0 adalah P1 dikali dengan P per F dikali 10% terhadap 1, atau kita gunakan annual terhadap P per A 10%,5. P per A berarti bahwa saudara butuh nilai P ketika nilai annual yang ditentukan. P per F berarti saudara menentukan nilai present terhadap nilai future yang ditentukan. Sehingga jawaban C lah yang benar, yaitu 34.462 US dollar. Kemudian banyak lagi contoh-contoh kasus yang kemudian beragam. Bagaimana menggunakan analisis tadi. Namun poin pentingnya adalah nilai PA ketika saudara menggunakan present terhadap annual atau annual terhadap present, maka dia berada 1 tahun di depan setelah nilai P-nya. Tapi kalau nilai F per A itu berada di tahun yang sama dengan A yang terakhir. Semoga saudara dapat memahami bagian ini. Kita akan diskusi pada bagian ini dalam Learning Management System saudara. Terima kasih, selamat belajar.